Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anis Wahid Lukman Nafi. Saya guru akidah akhlak dari MA Bulan Al-Hikmah Pasir, Mijen Demak. Saat ini saya mengikuti program pendidikan profesi guru di LPTK IAIN Pontianak, kelas akidah akhlak. Saya beralamat di RT 3 RW 2 Kecilan Singorelo, Walahan, Semarang. Saya mengikuti ujian kinerja, mungkin uji kompetensi. Nomor daftar ujian 2023111593. Kode validasi 5366827. Nomor peserta PPG 391-659-0052-008. NIM PPG 222110863. Saya di sini akan mempraktekkan membuat video pembelajaran tentang meneladani kisah Nabi Lut alaihissalam. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Gimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah sehat semua. Yang tidak hadir hari ini siapa? Muhammad Rizki. Ya, Muhammad Rizki. Semuanya sudah siap ya pelajaran hari ini? Siap. Sebelum berdoa, saya absen dulu. Saya absen. Tina Fatimah, Belwi Mahfudullah, Elisa, Nafi'atun Nasihah, Sania Nur Fadilah, Safi'atul Risma, Ratna Widyastuti, Dina Maria, Rosidatul Umar, Zainul Lubab, Syafiqul Akbar, oh baik ya, Nailul Mubarak, Ahmad Irfan Suyanto. Ya, alhamdulillah yang hadir hanya satu. Sebelum kita melaksanakan pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pelajaran pada hari ini berjalan dengan lancar, kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, tidak ada suara pembohongan apapun. Dipimpin oleh Tina Fatimah membaca Fatihah ya. Silakan. Bareng-bareng ya, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim.
menghormati orang tua. Terus masih satu lagi yang kurang. Saya Pak. Ya, Tina. Ada menghormati guru. Ada menghormati guru. Ya. Untuk hari ini kita mempelajari yaitu kisah teladan Nabi Lut alaihissalam. Siapa yang tahu Nabi Lut? Nabi Lut siapa? Nabi Lut itu adalah nabi yang mempunyai kaum sangat durhaka. Yes. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama, melalui kegiatan mengamati tayangan video, peserta didik dapat menguraikan tentang kisah Nabi Lut alaihissalam dengan baik. Yang kedua, melalui kegiatan small group discussion, peserta didik dapat menemukan tentang azab yang diterima oleh kaum Nabi Lut alaihissalam dengan tepat. Yang ketiga, melalui kegiatan information science, peserta didik mampu merumuskan hasil analisis hikmah keteladanan Nabi Lut alaihissalam secara baik dan penuh percaya diri. Siapakah Nabi Lut itu? Nah, Nabi Lut adalah, silakan dibaca. Fatimah, Tina. Siapakah Nabi Lut alaihissalam itu? Satu, ini Nabi Lut adalah putra Hadan bin Thalib. Ya. Orang Nabi Ibrahim alaihissalam Ya. tinggal di kota Satu di Pak, dulu Pak Kak. Beda engsel. Ya. Kalian ingin tahu siapakah Nabi Lut itu? Silakan, siapa? Tunjuk jari. Ya, Tina juga. Nabi Lut adalah putra dari Israel. Ya. Nabi Lut merupakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Nabi Lut tinggal di kota Satu di Jordania. Ya, cukup. Terus siapa lagi? Elisa. Ya, Elisa coba. Nabi Lut berusia 80 tahun. Ya. Nabi Lut istrinya Walidah Ya. mempunyai 2 anak putri, Raisa dan Zalfara. Ya, bagus sekali untuk Tina dan Elisa. Tepuk tangan untuk Tina. Terus lagi, siapakah yang tahu perilaku kaum Sodom? Kaum Sodom boleh, kaum Sodom boleh. Siapa yang tahu? Zainul Bab. Ya, silakan Zainul Bab. Perilaku kaum Sodom membaca sekolah lesbian, perampok, Ya. makan, Ya, pemabuk, Ya. dan saling membunuh. iya. Tepuk tangan untuk Zainul Bab. Jadi kaum Sodom itu kaum yang sangat rusak, kaum yang sangat rusak sekali, homoseksual. Kalau zaman sekarang itu namanya LGBT, lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Ya. Siapa yang bisa membaca? Silakan. Silakan. Siapa namanya? Sania. Ya, Sania membaca. Di sini. Ya, baca. Ya. Bagus ya. Innakum latatuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa bal antum qaumun musrifun wa ma kana jawaba qaumihi illa an qalu akhrijuhum min qaryatikum innakum unasun yatatahharun fa anjaynahu wa ahlahu illa imra'atahu kanat minal ghabirin wa amtarna 'alaihim matara fanzur kaifa kana 'aqibatul mujrimin. Ya, silakan dibaca. Apa namanya? Artinya, Tina. Ya, yang punya. Kami juga telah mengutus kepada kaumnya. Ingatlah, jika dia berkata kepada kaumnya, apakah kamu mengerjakan perbuatan keji, homoseksual yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun sebelum kamu di dunia ini? Sesungguhnya kamu benar-benar mendatangkan laki untuk melampiaskan syahwat, bukan
teman kita selamat tinggal. Ya, siapa ini? Ya, silakan. Ada beberapa kata kaum itu akan terjadi berketurunan yang tepat, tulisan karena semuanya akan mata mereka. Ya, tepuk tangan untuk teman kita Rosmidatul Umar. Bagus ya. Selanjutnya kita lihat video dulu. Sebelum kita melihat video, saya akan bagi 3 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nanti akan membahas tentang menguraikan kisah Nabi Lut alaihissalam. Itu kelompok 1. Ini saya bagi LKPD-nya. Ya, saya bagi LKPD-nya. Ya, ini. Untuk kelompok 2 nanti membahas tentang menemukan adab yang diterima kaum Nabi Lut, mengisahkan tentang kisah Nabi Lut, ya. Terus yang kedua menemukan adab kaum Nabi Lut, ya KPD. Yang ketiga yaitu menganalisis hikmah keteladanan Nabi Lut alaihissalam. Ya, kita lihat video sebagai berikut. Kisah Nabi Lut alaihi salam dan kaum Sodom. Kisah ini disebutkan beberapa kali dalam Al-Quran, salah satunya dalam surat Hud ayat 77 hingga 83. Diceritakan bahwa Nabi Lut alaihi salam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah kepada kaum Sodom yang telah melakukan penyimpangan besar. Mereka memilih pasangan dari sesama jenisnya, bahkan dengan berani menantang Nabi Lut untuk menurunkan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Lut alaihi salam tinggal di sebuah kota bernama Sodom yang terletak di negeri Al-Gaul, dekat dengan bukit Baitul Maqdis. Penduduk kota ini atau kaum Sodom banyak yang menyimpang dari ajaran Allah. Buktinya masih terjadi perampokan atau penyamunan. Selama tinggal di kota Sodom, Nabi Lut berdakwah kepada kaumnya dengan santun. Namun sikap kaumnya justru berkebalikan. Mereka mendustakan ajaran Nabi Lut dan tidak menghiraukan perkataannya. Wahai kaumku, mengapa kalian tidak bertakwa? Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu. Bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Shh, bicara apa sih dia? Entahlah, wahai saudaraku, aku bosan sekali mendengar Lut mengoceh tentang keimanannya itu. Mereka terus saja mengobrol seolah-olah tidak mendengar perkataan Nabi Lut. Wahai kaumku, aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajaran mulia ini. Jadi, engkau kemari minta upah kepada kamu. Ini, ambillah. Kebetulan aku punya banyak uang dari hasil rampasan para musafir. Astagfirullahaladzim. Sesungguhnya mengambil hak orang lain adalah perbuatan yang zalim. Wahai kaumku, segera bertobatlah kalian. Kemudian Nabi Lut meninggalkan tempat itu dengan perasaan hancur. Tidak sekali, 2 kali mereka bersikap buruk kepada Nabi Lut. Namun Nabi Lut tidak putus asa. Beliau terus berdoa kepada Allah agar Allah membukakan pintu hati kaumnya yang telah menyimpang. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan manusia secara berpasang-pasangan. Laki-laki berpasangan dengan perempuan, begitu juga sebaliknya. Namun kondisi berbeda terjadi pada kaum Sodom. Para laki-laki dengan bangga memilih pasangan mereka dari jenisnya dan meninggalkan istri-istri mereka. Wahai kaumku, mengapa kamu mendatangi sesama lelaki di antara manusia, dan kamu tinggalkan istri-istri yang dijadikan oleh Allah untukmu? Bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui
melampaui batas. Wahai Lut, mengapa kau selalu ikut campur dalam urusan kami? Urus saja urusanmu sendiri. Jangan menghalang-halangi kami. Kali ini Nabi Lut sangat tenang melihat kelakuan kaumnya, namun beliau mencoba menahan amarahnya. Sesungguhnya, kamu benar-benar telah melakukan perbuatan yang amat keji, yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun dari umat-umat sebelum kamu. Hai Lut, sesungguhnya jika kamu tidak berhenti, benar-benar kamu termasuk orang-orang yang diusir. Sesungguhnya, aku sangat benci kepada perbuatanmu. Atas izin Allah, aku tidak akan semudah itu menyerah. Lakukan sekehendakmu seperti kami lakukan sekehendak kami. Kerusakan moral dan akhlak pada kaum Sodom ini sangat sulit diperbaiki karena mereka tidak menyertakan Allah dalam kehidupannya. Maka dengan mudah hawa nafsu mereka dikuasai oleh syaitan. Ya Allah, mengapa kaumku dengan mudah melakukan itu? Di mana konsep mereka? Kesedihan Nabi Lut semakin bertambah manakala menyaksikan bahwa istrinya telah melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, surat At-Tahrim ayat 10. Allah membuat istri Nabi Lut dan Nabi Lut perumpamaan bagi orang-orang kafir. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang soleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada suaminya. Hanya sedikit dari kaum Nabi Lut yang mau mengikuti ajarannya. Di sisi lain, penyimpangan seksual semakin terang-terangan dilakukan. Wahai kaumku yang malang, sebelum azab Allah tiba kepada kalian, segeralah kalian bertaubat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Pengampun lagi Maha Ngomong kosong semua itu, wahai Lut. Datangkanlah kepada kami azab Allah jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Nabi Lut tidak habis pikir dengan permintaan kaumnya. Kemudian dalam keputusasaannya, beliau memohon kepada Allah. Ya Tuhanku, tolonglah aku dengan menimpakan azab atas kaum yang berbuat kerusakan itu. Beberapa hari kemudian, datanglah 3 malaikat ke rumah Nabi Lut. Mereka menyamar sebagai manusia yang rupawan. Tidak ada yang mengetahui tamu Nabi Lut kecuali istrinya yang durhaka. Semoga kaumku tidak menyadari kedatangan mereka. Ya Allah, selamatkan tamu-tamuku ini. Namun istri Nabi Lut malah memberitahukan keberadaan tamu-tamu suaminya kepada kaum Sodom. Tak lama kemudian terdengar suara ketukan dari luar. Ya Allah, pasti itu mereka. Pada saat itu juga, para malaikat utusan Allah mengungkapkan jati diri dan tujuan mereka datang ke kota Sodom. Hai, sesungguhnya kami adalah utusan-utusan Tuhan. Sekali-kali mereka tidak akan dapat mengganggu kamu. Sebab itu, pergilah dengan membawa keluarga dan pengikut-pengikut kamu yang tertinggal kecuali istrimu. Hah? Jadi kalian? Ketukan pintu rumah Nabi Lut semakin keras. Kemudian Nabi Lut bergegas mendatangi arah suara. Buka pintunya, wahai Lut. Kami tahu engkau ada di dalam. Ada apa ini? Mengapa kalian bersikap seperti ini? Wahai Lut, kami dengar dari istrimu bahwa hari ini engkau kedatangan tamu-tamu yang rupawan. Sesungguhnya mereka adalah tamuku, maka janganlah kamu mempermalukanku. Jadi, engkau memang sengaja menyembunyikan mereka? Hah? Wahai kaumku, bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu membuat aku terhina. Banyak bicara, ingin kau. Atas perbuatan kaum Sodom ini, para malaikat itu membuat buta mata mereka. Hah? Ada apa dengan mataku ini? Kenapa aku tidak bisa melihat? Oh, tidak. Ini apa yang terjadi? Sepeninggal kaumnya, para malaikat itu berpesan kepada Nabi Lut, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, surat Hud ayat 81. Sesungguhnya dia akan ditimpa azab yang menimpa mereka, karena sesungguhnya saat jatuhnya azab kepada mereka ialah waktu subuh. Bukankah subuh itu sudah dekat? Pada malam itu juga, Nabi Lut beserta anak-anak dan kaumnya yang beriman meninggal
meninggalkan kota Sodom. Suara apa ini? Akhirnya azab yang mereka tunggu-tunggu datang. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, surat Hud ayat 82. Maka tatkala datang azab kami jadikan negeri kaum itu yang ada di atas ke bawah, kami balikkan, dan kami ujian mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi. Demikianlah akhir kisah Nabi Lut dan kaum Sodom. Beberapa hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini. Pertama, kegigihan Nabi Lut dalam berdakwah kepada kaum Sodom patut kita jadikan teladan. Kedua, tidak sepantasnya kita menantang Allah dengan menurunkan azab. Dan ketiga, hendaknya kita menjaga diri agar tidak terjerumus dalam penyimpangan seksual. Wallahu a'lam bishawab. Ya, anak-anak semuanya tadi sudah melihat video ya? Ya. Paham ya? Paham. Alhamdulillah. Untuk sekarang kelompok 1 tadi tentang mendiskusikan tentang kisah Nabi Lut alaihissalam. Yang bisa diwakili siapa? Saya Pak. Ya, izin dulu Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainul Rubab, mewakili kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kisah Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut alaihissalam putra dari Haran bin Tareh, keponakan Nabi Ibrahim alaihissalam yang tinggal di kota Sodom di Yordania. Usianya kurang lebih 80 tahun, mempunyai istri bernama Waniha dan mempunyai 2 anak, Raisa dan Zagrata. Dan kaum Nabi Lut mempunyai kaum Nabi Lut alaihissalam mempunyai kaum yang bernama kaum Sodom. Ketika beliau berdakwah dan menasihati kaumnya tidak mau mendengarkan nasihat, malah mencaci maki dan membunuhnya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menimpakan azab pada kaumnya. Sekian dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi disampaikan oleh kelompok 1. Apakah ada tanggapan dari kelompok 2? Jadi paparan yang disampaikan oleh kelompok 1 yang diwakili oleh Zainul Rubab, apakah ada tanggapan dari kelompok 2 dan 3? Ada pertanyaan untuk kelompok 1? Tidak ada ya? Ya, selanjutnya kita dengarkan hasil diskusi kelompok 2 yang akan diwakili oleh Mbak Belgi. Silakan Mbak Belgi. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin menyebutkan azab yang diterima oleh kaum Nabi Lut. Yang pertama yaitu dihujani batu dari tanah yang terbakar, kemudian dibolak-balikkan tanah dan buminya dibutakan mata mereka. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan Mbak Morgan. Dari kelompok 1 dan kelompok 3 mengatakan
Gimana pelajaran hari ini? Enak tidak? Sangat enak. Enak ya? Alhamdulillah. Terus kita post test dulu. Ya, yang bisa menjawab nanti 7 seri. Ya, saya bacakan. Yang pertama, ayah Nabi Lut alaihissalam adalah saudara kandung dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ayah Nabi Lut alaihissalam yaitu bernama A. Ibrahim, B. Ismail, C. Harun, D. Harun bin Tawek, E. Hasan bin Husain. Yang bisa menjawab boleh jadi. Ya, saya berubah. D. Hasan bin Tawek. Ya, betul sekali. Tepuk tangan buat. Terus yang kedua, soal evaluasi. Dalam berdakwah, Nabi Lut alaihissalam menghadapi kaumnya yang gemar melakukan perbuatan maksiat. Nama kaum Nabi Lut adalah A. Sodom, B. Israel, C. Jahiliyah, D. Badui, E. Hasim. Jawabannya apa? Silakan. Ya. Sodom. Tepuk tangan untuk saudara rumah. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita simpulkan materi pada pagi hari ini, yaitu hari ini kita bahas tentang teladan Nabi Lut alaihissalam. Yang bisa kita ambil hikmahnya yaitu, silakan baca bersama-sama bareng-bareng. Yang pertama adalah ya teruskan. Alhamdulillah ya. Kalian belajar dengan bagus pada hari ini, berjalan dengan lancar. Motivasi dari saya, kalian rajin belajar, berdoa, patuh pada orang tua, patuh pada guru, dan tidak lupa sholat 5 waktu ya. Untuk minggu depan kan kita mau melaksanakan ujian penilaian akhir semester ya. Jadi jangan lupa belajar yang rajin ya. Sekarang sudah saatnya kita berakhir pembelajaran kita pada pagi hari ini. Akan ditutup doa dengan bacaan hamdalah yang disampaikan oleh Tina lagi ya. Sambil baca wal asri sekalian ya. Silakan. A'udzu billahi